Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Irwan SPD. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek. Saya laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, di UPT SMK Negeri 4 Tanah Toraja, di kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan materi sasis kendaraan ringan pada sub elemen sistem rem non ABS. Sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja, saya sudah mencetak kartu pendaftaran dengan nomor ujian 2024 22820 dan juga nomor peserta PPG 2015 006 68710. Dan saya juga telah mencetak kartu kepesertaan saya untuk mengikuti uji kinerja. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa anak sekalian. Ya, hari ini kita akan memasuki pembelajaran ketiga di sistem rem non ABS. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita dipimpin dengan doa atau dibuka dengan doa. Siapa yang bisa pimpin? Oke, silakan. Terima kasih. Ya, saya absen dulu. Agar Saputra, Albertus Toring Pairi, Arda Mangopang, Cakrayanus, Dapadoi, Deodatus. Ini komplainnya. Duma, Excelia, Esenius, Farel, Franciscus, Gabriel, Ganing, Guntur, Hendrik, Irwanto Tandi Lembang, Jerry Papa, Jupri Sangbara, Jamal Sandakara, Lorenzius, Calvin Pamasi, Peter Dudung, Renaldus, Richard, Rizal Kabana, Sepri Kapuangan, Taufik Dilandika, Tepen Raya, Yohanes Aldi, Muhammad Jeffrey. Oke. Ya baik, anak-anakku sekalian, di rangkaian ini seperti biasa untuk selalu meningkatkan sikap nasionalisme kita, mari kita menyanyikan satu lagu wajib, yaitu Indonesia. Silakan berdiri. Dua gambar Indonesia. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hidup
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, baik anak-anak sekalian. Bagaimana keadaannya hari ini? Luar biasa atau ada yang kehujanan tadi? Ya, oke. Jadi hari ini itu kita akan melihat salah satu konten mengenai sistem rem, cakram atau disc brake, dan tromol atau drum brake. Ya, jadi nanti akan saya bagikan beberapa LKPD, satu LKPD kelompok, dan ada satu untuk LKPD individu. Jadi sifatnya itu yang individu adalah ketika anak-anakku sekalian selesai mengerjakan apakah itu disc brake atau drum brake, itu nanti akan dicatat. Karena ada dua di situ ya. Ada nanti pengukuran, membandingkan berapa ukuran standarnya, dan mengamati secara visual. Jadi coba diingat ya, mengamati secara visual itu berarti kita mengamati apakah komponen-komponen sistem brake ini pada bagian disc brake atau drum brake itu masih layak atau tidak untuk dipakai. Oke. Nah, jadi tujuannya nanti adalah anak-anakku mengisi berdasarkan kelompoknya. Jadi nanti saya akan bagi tiga orang satu LKPD ini. Ini untuk kelompok. Satu lembarnya lagi nanti saya akan bagikan itu per individu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya konstruksi atau komponen-komponen dari sistem rem, cakram, dan tromol. Di minggu lalu kan saya sudah berikan, tetapi itu baru berupa gambaran. Jadi sekarang ini saya akan menampilkan sebuah konten atau video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Oke. Perhatikan ya. Kemarin di gambar yang ditunjukkan itu, ini harus digunakan. Ini adalah kaliper, ya. Ini piringan. Ya, jadi itu dulu yang ditahu. Komponen utama adalah piringan dan kaliper. Di dalam kaliper ada lagi bagian. Nanti dilihatkan ya. Oke.
Ini piringannya, ini Pak ya piringannya. Coba perhatikan. Berapa buah kampas rem? Dua. Sisi kiri dan kanan. Jadi kalau seperti minggu lalu itu, kalau salah satunya dari kampas rem ini tipis, apakah itu berpengaruh terhadap proses pengereman? Berpengaruh, karena dia akan makan sebelah. Seperti contohnya ketika kita berkendara. Nah, saya mau berikan pertanyaan segini. Apabila kita berkendara, melakukan pengereman tiba-tiba, tetapi itu mobil yang kita kendarai itu pada saat direm condong ke kanan, kira-kira masalahnya ada di mana? Ada yang bisa? Di kanan. Apa yang menyebabkan di kanan? Begini ya, saya jalan, tiba-tiba saya berhenti. Ini ibaratkan saya adalah kendaraan. Tetapi ketika saya terhenti, itu saya selalu condongnya ke kanan seperti ini. Pedal rem ditekan, selalu mencondongnya ke kanan. Berarti secara analisa ada masalah rem di sebelah kanan. Tetapi kira-kira ada juga masalah di sebelah kiri enggak? Bisa jadi ada. Apa tadi masalahnya kira-kira di kanan? Apa masalahnya di kanan kira-kira? Dia katakan bahwa pemakaman di sebelah kanan itu terlalu besar, sedangkan di sebelah kiri terlalu kecil. Berarti apakah masalahnya di kanan atau di kiri? Apa yang menggerakkan kampas rem? Piston. Oke, jadi nanti kita lihat ini baru bagian daripada kampas. Jadi ketika ada kendaraan yang melaju tiba-tiba melakukan pengereman dan kendaraan lebih condong ke kanan, berarti yang perlu diperiksa itu adalah komponen rem sistem di sebelah kiri. Apakah dia pistonnya bisa menekan kampas, ataukah yang di sebelah kanan yang terlalu pakem? Tapi biasanya itu yang sebelah kiri yang kurang makan, sehingga yang makan atau yang pakem sebelah kanan, mengakibatkan kendaraan itu miring ke kanan. Oke, next lanjut ya. Ada anak-anak yang bisa jelaskan apa maksud alur pada kampas rem tersebut? Ini sama dengan ban pada kendaraan. Alurnya, ada bunganya. Kalau di ban itu alur berfungsi sebagai pembuang air ketika lewat di permukaan jalan. Oke? Anak-anak pernah lihat nonton motor GP toh? Pada saat race kering atau jalan kering, itu bannya kelihatan botak. Oke? Tetapi ketika race-nya hujan, itu semua bannya beralur. Alur itu
memecah air pada saat permukaan ban bersentuhan sama permukaan jalan. Kalau untuk yang ini, itu adalah sirkulasi udara. Jadi panas yang dihasilkan antara pergesekan antara piringan dengan kampas, ada sirkulasi udara. Ya, jadi sebentar ketika praktek diperhatikan semua ketika mengukur bagaimana petnya, bagaimana ketebalan kampas kopling, kampas rem, terus bagaimana sistem tromol pada bagian belakang. Perhatikan ya. Nah, coba perhatikan gerakan ini. Jangan sampai nanti anak-anak sekalian memakai kendaraan, nanti habis kampasnya baru diganti, nanti besi yang mau gesek. Dan kelima itu disitulah fungsi apa? Piston. Nanti kita lihat bagaimana fungsinya. Nah, ini. Ya. Jadi nanti di LKPD-nya itu ada nanti bagian-bagian apa? Bagian-bagian di dalam kaliber, ya. Nah, ini yang paling utama ini. Oke. Jadi yang kita laksanakan nanti itu kan kita periksa satu-satu, ya. Itu sudah kita laksanakan. Jadi sekarang yang kita masuk adalah disc brake atau piringan atau orang katakan rem cakram. Ya, jadi LKPD yang saya bagikan itu berdasarkan nanti susunan yang sudah kita sepakati minggu lalu. Ya, jadi 3 orang itu akan berada di satu roda. Oke? Ya, jadi setelah 3 orang itu masing-masing mengambil LKPD pribadinya, itu amati apa yang dikerja atau amati sesuai dengan petunjuk apa yang ada di LKPD-nya. Ingat ada 2, saya katakan ada 2. Ada pengukuran sesuai dengan SOP, bandingkan dengan kampas atau komponen lain yang masih baru, yang tidak terpasang pada kendaraan tersebut. Kedua, ada pengamatan secara visual. Jadi tanpa kita mengukur, tanpa kita membuka atau melepas, kita amati saja, kita bisa ambil kesimpulan bahwa komponen ini sudah tidak layak digunakan. Berarti harus diganti. Oke, sudah siap semua ya? Oke, jadi kita lanjutkan dengan praktek. Setelah praktek sebentar, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil daripada pengamatan serta yang paling utama adalah pengukuran komponen daripada sistem rem, khususnya rem cakram. Ya, jadi nanti dibagi 2 kelompok disc brake, 2 kelompok drum brake. Oke? Ayo kita keluar. Oke.
Lendro. Ini kemana? Oh, kemana lagi, Kamu. Biar cepat ya. Belum. Kenapa ke sendiri?
Coba yang depan sebelah kanan. Ini jadi contoh ini. Ini standar ya. Ini yang depan.
Depan sebelah kanan. Ini jadi contoh ini. Ini standar ya. Ini yang depan.
Oke, baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah melaksanakan praktek pengukuran, pengamatan secara visual terhadap komponen-komponen rem, cakram dan tromol. Apa lagi bahasa Inggrisnya kalau tromol? Drum brake. Bukan drum band, drum brake. Nah, oke, jadi tadi sudah ada beberapa yang saya lihat hasil kelompoknya, termasuk LKPD-nya itu di job sheet tentang rem. Ada dua tadi itu job sheet ya. Ada membahas tentang rem tromol dan rem cakram. Oke, jadi saya mau dengar kesimpulan dari kelompok satu. Mana kelompok satu? Oke, silakan. Hasil pengamatan kami dengan pas rem masih baik dan layak digunakan sesuai dengan hasil pengukuran dan masih sesuai SOP. Oke, kasih tepuk tangan kelompok satu. Oke, jadi teman di kelompok satu mengatakan sesuai pengamatan visualnya, komponen rem di tromol dan cakram itu masih layak dipergunakan. Itu dari kelompok satu ya. Itu dari kelompok satu. Nah, jadi kesimpulannya semua masih bisa
pergunakan. Oke. Kelompok apa? Siapa yang mau kelompok yang lain? Kelompok 4 ya, silakan. Maksimum pada rem tromol yaitu 230,6 mm, standar 228,6 mm, dan ukuran yang kami dapat adalah 228,3, sehingga hasil pengukuran pada rem tromol sudah menipis sehingga disimpulkan bahwa kampas harus dengan verifikasi. Ya. Kasih aplaus. Menurut pendapat kelompok 4, di hasil pengukuran tromol, ini tromol ya, tromol, dia mendapatkan 228,3 mm. Standarnya berapa tadi? 228,6. Sedangkan maksimumnya 230,6. Ya, jadi dengan kata lain bahwa tromol masih layak dipakai. Nah, tinggal kampasnya yang menurut pengamatan dari kelompok 4 secara visual, kampasnya itu sudah menipis. Nah, berarti harus diganti. Oke, jadi luar biasa ini hari. Semua sama karena kelompok 1 dan 2 sama hasil pengukurannya, kelompok 3 dan 4 sama karena dia satu garis. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nak tentang proses praktek tadi? Adakah kendala-kendala yang anak-anakku hadapi pada saat pembelajaran praktek tadi? Ataukah adakah yang masih mengganjal di kepalanya anak-anakku sekalian? Nah, jadi saya bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini, apapun yang dilakukan secara baik itu secara visual ataupun dengan melakukan pengukuran dengan benda yang asli yang ori, itu tadi ada perbedaan. Ada perbedaan karena kondisi kendaraan ini sering terpakai. Ya. Untuk selanjutnya LKPD-nya untuk yang kelompok bisa nanti dikumpulkan. Terus berikut yang individu tadi, yang perorangan di job sheet-nya itu nanti dikumpulkan. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu kita akan masuk ke elemen baru, sub elemen baru, yaitu sistem suspensi. Ya, jadi besar harapan saya adalah pelajaran di sub elemen pertama ini supaya bisa dipahami. Ingat, semakin sering kita melakukan praktek, itu semakin banyak yang kita bisa pahami. Jadi minggu depan kita akan masuk ke sistem suspensi. Jadi seperti biasa anak-anakku sekalian, kita akan melangsungkan teori kurang lebih 1 jam pelajaran. Selebihnya kita akan melakukan pengenalan komponen-komponen sistem suspensi. Ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, mungkin seperti itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, bisakah satu orang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan Dini. Oke, anak-anak sekalian, terima
Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Saya harapkan ke depan tetap bersemangat. Ingat, masa depan masih panjang. Oke? Belajar yang baik, raih kesuksesan. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, luar biasa.